Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 21. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran ini, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 21. Demikian sabda Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan tidak percaya kepada perempuan. Sungguh pun demikian. Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sini pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang telah terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdasarkan nas yang telah kita baca, maka tema yang kita gumuli adalah Yesus telah bangkit. Berdasarkan Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 21.
dan implikasinya bagi orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memahami terkait dengan kebangkitan Kristus, maka perlu kita mengerti apa dan bagaimana arti dan pengertian terkait dengan bangkit berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bangkit adalah bangun dari tidur dan duduk lalu berdiri. Bangun, hidup kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam salah satu artikel mengungkapkan kebangkitan Yesus menjadi polemik disebabkan karena penemuan tulang dalam makam keluarga Yesus. Selain itu dikatakan bahwa kebangkitan Yesus hanya imajinatif para murid. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan pemahaman ini maka menimbulkan keraguan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Oleh karena itu, apakah Yesus benar-benar telah bangkit? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seputar tentang kebangkitan Yesus, berdasarkan nas yang kita baca menjelaskan bahwa setelah Yesus mati, maka ia dikuburkan. Itu sebabnya pada pagi-pagi benar, minggu pertama, Maria Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan juga perempuan lain pergi ke kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah. Dan setelah sampai, mereka mendapati batu sudah terguling dan mereka masuk ke dalam. Namun mereka tidak menemukan mayat Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tak kala mereka tidak menemukan mayat Yesus, mereka termangu-mangu. Ungkapan termangu-mangu dalam bahasa Yunani dikatakan diaporeistai, artinya to be greatly perplexed or at loss. Atau dapat dikatakan bahwa mereka bingung, sedih, dan kecewa. Hal ini menunjukkan bahwa Maria Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan beberapa yang lain sangat bingung dan merasakan kehilangan Yesus Kristus dari kuburnya. Bapak Ibu Saudara, setelah kembali dari kubur, Maria Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus dan yang lainnya memberitahukan kepada para rasul. Namun para rasul mengatakan itu adalah omong kosong dan tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Sehingga Petrus dengan cepat-cepat pergi ke kubur dan akhirnya hanya melihat kain kafan saja, tidak menemukan Yesus. Bapak Ibu Saudara, namun pada hari itu ada dua orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Sambil bercerita di tengah jalan, maka dengan tiba-tiba datanglah Yesus mendekati mereka. Tetapi mereka tidak melihat Yesus karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Yesus menyapa mereka dengan menanyakan sesuatu. Lalu mereka menjawab dengan memberitahukan yang telah terjadi, bahwa mereka tidak menemukan mayat Yesus di dalam kuburnya. Bapak Ibu Saudara, akhirnya ketidakpercayaan mereka terkait dengan kebangkitan Yesus yang sudah pernah ia sampaikan, maka Yesus mengatakan bahwa, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya yang telah disampaikan oleh para nabi." Yesus menegur mereka karena tidak mengingat dan percaya tentang yang telah diberitahukan sebelumnya terkait dengan kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara, namun setelah mereka mendekati kampung Emmaus, mereka meminta Yesus untuk tinggal kepada mereka sebab hari sudah malam. Lalu Yesus tinggal dengan mereka. Kemudian ketika Yesus makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecahkan dan memberikan kepada mereka. Maka mata mereka terbuka
dan melihat dan mengenal Yesus dengan jelas. Lalu mereka kembali ke Yerusalem dan memberitahukan bahwa mereka telah bertemu dengan Yesus dalam perjalanan. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Hal ini bukan imajinatif dan rekayasa, tetapi suatu peristiwa yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya adalah Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Sebagai manusia ia mengalami kematian tubuh, tetapi di dalam dia Allah hadir dan bertindak membangkitkan dia dari antara orang mati. Hal ini membuktikan bahwa Allah yang hidup bukan Allah yang mati. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus bagian dari Injil yang utuh yang diberitakan, sekaligus meneguhkan pemberitaan Injil. Sebab pemberitaan Injil yang lengkap tidak terpisahkan dari peristiwa dan pemberitaan kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus menjadi penentu yang absolut dari seluruh ajaran Kristen, sehingga tegak atau runtuhnya iman Kristen didasarkan kepada realitas kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus adalah dasar kebangkitan orang-orang percaya pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus salah satu penentu tentang jaminan karya penebusan Allah yang sempurna melalui anaknya Yesus Kristus. Dengan demikian, bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Sebab hal itu ditegaskan oleh dua orang malaikat Tuhan yang berjumpa dengan Maria Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan juga memperlihatkan diri kepada beberapa murid-muridnya di kampung Emmaus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu meneguhkan kami bahwa Yesus telah bangkit. Kebangkitan Kristus bagi kami membawa dampak yang luar biasa dengan memberikan kami damai sejahtera, jaminan iman kami tidak akan sia-sia. Terima kasih firman-Mu ya Tuhan. Atas nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.